Shalom Christ-like people, mari kita simak Warta Jemaat minggu ini. Telah hadir tim Crisis Center Suluh COVID-19 untuk mendukung dan menjembatani, serta memberikan informasi akurat dan terpercaya terkait penanggulangan COVID-19 bagi jemaat GKI Manyar. Bagi jemaat yang terpapar COVID-19, serta membutuhkan layanan cepat instansi medis, tim Suluh COVID-19 akan membantu jemaat di tengah krisis pandemi ini. Jemaat juga dapat mengikuti Instagram GKI Manyar untuk mengakses informasi terkini mengenai COVID-19. Tim Suluh akan sesegera mungkin menjangkau dan melayani jemaat yang membutuhkan. Bagi jemaat ataupun simpatisan GKI Manyar yang dinyatakan positif COVID-19, serta membutuhkan dukungan berupa makanan sehari-hari, dapat menghubungi chat center GKI Manyar di nomor 0811 384 800 dengan format tolong spasi suluh untuk menerima pelayanan dapur gereja. Semoga pelayanan ini dapat membantu jemaat, khususnya bagi yang sedang menjalani isolasi mandiri. Jemaat yang dikasihi Kristus, di tengah pandemi COVID-19 yang melanda saat ini, mari bersama kita saling menguatkan serta terus berjaga-jaga untuk keamanan diri dan keluarga tercinta. Tim Suluh bekerja sama dengan Universitas Kristen Petra mengadakan webinar dalam rangka menjawab pertanyaan jemaat seputar vaksinasi, isolasi mandiri, serta terapi pengobatan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 8 Agustus pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Segera daftarkan diri Anda pada link yang tertera di layar untuk mendapatkan akses Zoom. Bagi teman-teman pemuda dan remaja, jangan lewatkan kebaktian dan persekutuan Komisi Pemuda Remaja GKI Manyar. Jadwal dan tema kebaktian serta persekutuan pada bulan Agustus ini dapat teman-teman saksikan seperti yang tertera pada layar. Yuk ajak teman sebanyak-banyaknya dan mari kita bersekutu bersama. Follow juga sosial media Christ-like Youth melalui Instagram dan Line untuk mendapatkan informasi terbaru seputar Komisi Pemuda Remaja. Sampai jumpa teman-teman. Demikianlah Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Christ-like Youth. Mari beribadah bersama Komisi Pemuda dan Remaja GKI Manyar pada hari Minggu pukul 9.30 secara daring menggunakan aplikasi Zoom dengan ID dan password yang tertera pada layar. Dan juga ajak teman-teman kamu untuk bersekutu dan berdoa bersama dalam kegiatan Together in Prayer setiap hari Sabtu pukul 7 malam secara daring melalui aplikasi Zoom dengan ID dan password yang tertera pada layar. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami melalui Line @ChristLikeYouth atau Instagram ChristLikeYouth. Demikian pengumuman pada hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama menyambut panggilan Tuhan pada kebaktian hari ini, Minggu 1 Agustus 2021. Mari kita datang kepada Allah, bersorak-sorailah bagi Allah, mazmurkanlah kemuliaan namanya, dan muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Mari bersama kita memuji Tuhan dari KJ 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa.
gerak semua, laut tak terhingga, buatlah diriku layak menyelami di Kau. Kau penuh dalamku, aku di dalam-Mu, Kau kerinduanku. Umat kekasih Tuhan, marilah bersama kita memasuki ibadah ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tak pernah meninggalkan kita buatan tangannya. Amin, amin, amin. Damai Allah beserta saudara. Saudara-saudara kekasih Tuhan, sebagai seorang peziarah kehidupan, seringkali mata iman kita dikaburkan oleh berbagai hal yang kita temui di sepanjang perjalanan iman kita. Sadar maupun tidak sadar, berbagai distraksi itu tidak jarang menggeser posisi Allah dari pusat kehidupan iman kita. Pada akhirnya kita pun menjadi kehilangan arah dan menjauh dari kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, mari dengan penuh kerendahan hati kita memohon belas kasih Allah atas dosa-dosa kita. Mari kita memohon kepada Allah agar Ia sudi hadir, memimpin, dan menjadi pusat dalam peziarahan kehidupan iman kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami datang di hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Dengan sadar kami mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Ketika kami merenungkan kehidupan kami, betapa seringnya kami lalai dan lari dari perintah-perintah Tuhan. Seringkali kami lebih memilih mengikuti gelapnya dunia sehingga kami jauh dari terang kasih dan penyertaan Tuhan. Betapa seringnya kami memberontak terhadap Tuhan, bahkan kami menyakiti hati sesama kami, dan kami menyakiti hati Tuhan. Begitu banyak perbuatan yang kami lakukan yang menyimpang dari jalan-jalan Tuhan yang benar. Seringkali dalam hidup ini kami merasa mampu menjalani kehidupan tanpa penyertaan Tuhan. Kami bahkan lebih memilih keinginan dan jalan kami sendiri daripada mengikuti kehendak dan jalan Tuhan. Kami sadar ya Tuhan akan kecenderungan hati kami untuk berbuat apa yang jahat di mata Tuhan, hingga kami begitu jauh dari Tuhan. Kami sadar betapa beratnya dosa yang harus kami tanggung, sehingga kami kehilangan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Karena itu ya Bapa, sudilah kiranya Engkau mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami mohon belas kasih-Mu untuk dapat hidup selaras dan seturut dengan kehendak Bapa. Biarlah kasih karunia-Mu membersihkan kami dari segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak
kuasa seperti aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Saudara kasih Tuhan, sebelum kita bersama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari bersama kita kembali datang di dalam doa. Kita memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk pemberitaan sabda Tuhan. Dan kami memberikan ruang yang bebas untuk Roh Kudus menguasai hati kami, agar kami dapat memahami apa yang tertulis di dalam kitab suci, dan kiranya Roh yang sama juga yang memampukan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan Yesus Kristus, urapilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes 6 ayat 24 sampai 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil kita hari ini sebetulnya menceritakan kelanjutan dari kisah Yesus yang memberi makan 5.000 orang.
Kalau Anda membaca perikop yang sebelumnya, lebih tepatnya dicatat di dalam Yohanes 6 ayat 1-15, di sana diceritakan tentang sebuah peristiwa yang begitu besar ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, saudara, sebelum bacaan kita hari ini, kalau kita memperhatikan bagian sebelumnya, dikatakan bahwa para murid dan orang banyak yang melihat kuasa mujizat Yesus itu, konteksnya tentu adalah 5 roti dan 2 ikan. Lalu mereka berencana untuk memanfaatkan Yesus sebagai alat menuju sebuah kekuasaan politik. Mari kita melihat di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-15. Mari kita membuka Alkitab kita, saudara. Di Yohanes 6 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Tentu yang dimaksud raja di sana adalah raja yang berkuasa secara politik. Maka dikatakan Yesus menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi konteksnya jelas. Ketika banyak orang melihat bahwa Yesus punya kekuasaan yang luar biasa, dia mampu mengadakan mujizat yang besar, orang begitu terpana kepada kekuasaan Yesus dan mereka ingin memanfaatkan situasi itu dengan memaksa membawa Yesus dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Tentu dengan harapan kalau Yesus menjadi raja, maka orang-orang yang ada di sekitarnya pun, orang-orang yang dekat dengan dia akan ikut merasakan kekuasaan yang Yesus pegang pada waktu itu. Nah, tetapi saudara, itu bukan akhir cerita. Sebab kalau Anda melanjutkan hingga pembacaan perikop hari ini, kelanjutan kisah Yohanes 6 ayat 1-15. Bacaan kita hari ini Yohanes 6 ayat 24-35. Di dalam perikop kita tadi juga dikatakan bahwa orang banyak yang mengikuti Yesus sampai ke Kapernaum itu. Ternyata, saudara, mereka juga tidak datang dengan niat yang tulus dan murni. Mereka bukan mencari Yesus, dikatakan bukan karena mereka melihat tanda-tanda, dan bukan juga karena mereka ingin mendengar pengajaran-pengajaran Yesus, tetapi mereka mencari dan mengikuti Yesus karena mereka ingin mendapatkan makanan. Itu jelas dituliskan, saudara, di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-26. Yesus menjawab mereka di ayat ke-26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, yaitu mujizat yang dilakukan Yesus sebelumnya. Istilah tanda-tanda ini sangat khas di dalam Injil Yohanes, merujuk pada kemesiasan Yesus. Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Kenapa mereka ingin mencari Yesus? Karena mereka ingin mendapatkan makanan. Jadi saudara, yang menarik di sini, dampak dari peristiwa mujizat 5 roti dan 2 ikan itu ternyata malah membuat orang banyak yang datang untuk mencari Yesus itu justru terlihat karakter dan terlihat motivasi aslinya ketika mereka berbondong-bondong mencari Yesus. Dan kalau Anda membaca secara keseluruhan dari Yohanes 6 ayat 1 sampai ayat ke-35, paling tidak di sana kelihatan akan ada 3 tipe manusia yang bisa kita baca. Yang pertama, saudara, ada tipe orang-orang yang mencari Yesus karena niat yang murni. Ini tipe yang pertama. Ada orang-orang yang mencari Yesus memang karena ia rindu berjumpa dengan dia, karena mereka rindu mendengar pengajaran-pengajarannya. Masih ada orang yang datang dengan niat yang murni seperti ini. Tetapi yang kedua, saudara, ada juga orang-orang yang mencari Yesus karena ternyata mereka menginginkan kekuasaan dan tahta. Seperti kita baca di awal tadi dalam Yohanes 6 ayat 15, orang banyak yang melihat Yesus begitu berkuasa dengan segala mujizat yang dikerjakannya, mereka ingin menggapai Yesus dan menempatkan dia sebagai raja politis. Ada orang yang mencari Yesus karena mereka menginginkan kekuasaan dan tahta, kemudahan akses, menginginkan popularitas instan dan lain sebagainya. Ini tipe orang kedua. Dan ada tipe atau kelompok orang yang ketiga yang kita baca dalam perikop kita hari ini. Ada juga orang-orang yang mencari Yesus semata-mata karena persoalan perut mereka. Ada orang yang mencari Yesus karena persoalan perut.
Kalau lebih sederhana, saudara, kenapa mereka cari Yesus? Untuk memenuhi kebutuhan materinya. Ini yang ketiga. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca perikop hari ini, secara pribadi saya teringat pada tabiat orang Israel. Tentu kita ingat apa yang terjadi dengan mereka sejak dari zaman perbudakan mereka di tanah Mesir. Tabiat ini mengingatkan saya pada karakter orang Israel yang kala itu baru saja, saudara, dibebaskan oleh Allah melalui tangan Musa. Mereka dituntun keluar dari tanah perbudakan, dan untuk pertama kalinya mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang merdeka. Kalau Anda melihat di dalam Keluaran 16 ayat 3, Keluaran 16 ayat 3 mengatakan begini, keluh kesah orang Israel, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Lalu mereka mulai berkeluh kesah mengatakan, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Nah, saudara, ini menarik sekali. Sebab digambarkan di sana bahwa orang-orang Israel ini agaknya tidak terbiasa menjadi orang yang merdeka. Mereka tidak terbiasa menjadi orang-orang yang menikmati kemerdekaan. Saudara, di dalam ilmu kajian sosial dan budaya, ada yang disebut dengan istilah post-kolonialisme syndrome atau sindrom pasca kolonialisme. Contoh sederhananya begini, saudara. Konon, saudara, ya, sejarah memang mencatat itu. Indonesia 3,5 abad lamanya dijajah oleh Belanda, dan kita tahu fakta sejarah ini, saudara. Nah, saudara, banyak orang percaya setelah 3,5 abad lamanya kita dijajah oleh Belanda, kita ada di bawah pengaruh kolonialisme. Kemudian sampai hari ini masih terasa, saudara. Ada orang-orang pribumi, dalam tanda kutip, izinkan saya memakai istilah itu. Banyak orang percaya, terbangun mindsetnya bahwa yang namanya orang pribumi itu selalu punya sifat yang malas. Orang pribumi itu tidak pandai mencari rezeki, tidak pandai bekerja. Orang pribumi itu selalu merasa diri sebagai warga kelas 2 atau bahkan warga kelas 3. Nah, saudara, pertanyaannya kenapa kok kadang-kadang kita punya cara pikir yang seperti ini? Kita selalu pesimis ketika berhadapan dengan situasi masyarakat kita. Kita selalu merasa diri rendah dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Saudara, barangkali salah satu jawabannya adalah karena mindset kolonialisme yang ditanamkan oleh bangsa yang menjajah kita sekian ratus tahun lamanya. Selalu ditanamkan bahwa orang pribumi itu malas, tidak pandai cari rezeki, selalu merasa diri sebagai warga kelas 3 dan lain sebagainya. Itu terbawa. Itu sebabnya orang Indonesia, saudara, ini secara umum saja, orang Indonesia itu kalau melihat orang bule, kita bilangnya orang bule, saudara. Kalau kita lihat orang bule, biasanya kita selalu merasa mereka, orang-orang bule itu lebih tinggi secara sosial. Padahal sebetulnya tidak seperti itu juga, saudara. Nah, perhatikan, tanpa sadar, saudara, sindrom ini membentuk mindset kita, membentuk etos kerja kita, dan lain sebagainya. Ketika kita selalu merasa lebih rendah dari bangsa-bangsa kolonialis, saudara, ini yang terjadi. Kita akan cenderung merasa tidak berdaya untuk menghasilkan sesuatu. Kita tidak berdaya untuk menghasilkan sesuatu. Sebaliknya kita selalu merasa saya harus selalu menerima sesuatu. Saya harus menerima dan menerima. Karena di sisi yang lain saya merasa tidak berdaya. Saya merasa tidak mampu untuk menghasilkan sesuatu buat orang lain, buat sesama saya. Karena saya malas, karena saya tidak pandai bekerja, karena saya ini warga kelas 3. Pikiran itu selalu ada. Nah, saudara, perhatikan, hal yang sama dikatakan oleh umat Israel setelah sekian lamanya mereka ditindas, dijajah oleh bangsa Mesir. Mereka jelas katakan tadi, mereka lebih memilih makan enak, mereka lebih memilih makan enak dan kenyang, tetapi mereka menjadi bangsa yang terjajah daripada mereka makan apa adanya, makan sedikit dan apa adanya, tetapi mereka menjadi orang-orang merdeka. Mereka lebih memilih ditindas. Kenapa engkau membawa kami keluar ke padang gurun ini hanya untuk mati di sini? Lebih baik kami ada di tanah Mesir, kami menghadapi kuali berisi daging dan kami makan kenyang di sana. Mereka tidak terbiasa menjadi orang yang merdeka. Jadi kalau kita kembali pada perikop ini, bacaan Injil kita hari ini, di dalam perikop hari ini Yesus mau mengatakan
bahwa salah satu ciri orang yang belum merdeka adalah orang yang selalu berpikir bagaimana mendapatkan sesuatu, bagaimana mengkonsumsi sesuatu, lebih daripada berpikir memberi sesuatu atau menghasilkan sesuatu bagi sesama manusia. Sekali lagi, Yesus ajarkan, salah satu ciri orang yang belum merdeka adalah orang yang lebih banyak berpikir apa yang bisa aku konsumsi, apa yang bisa aku dapatkan, lebih daripada apa yang bisa aku hasilkan atau berikan kepada orang lain. Saudara, kita saat ini sedang berada di dalam situasi krisis di mana setiap orang sedang berlomba-lomba mendapatkan begitu banyak sumber daya yang ada di sekitar kita. Orang berlomba-lomba mendapatkan vitamin, orang berlomba-lomba mendapatkan obat, orang berlomba-lomba mendapatkan makanan dan berbagai keperluan logistik yang ada karena kita harus tinggal di rumah di dalam situasi beberapa minggu yang lalu PPKM diberlakukan oleh pemerintah. Kita melihat ada begitu banyak fenomena sosial yang menarik, ada begitu banyak orang melakukan panic buying, orang membeli apa yang lebih daripada apa yang secukupnya, apa yang bisa dia dapatkan, dan apa yang cukup bagi dia dan keluarganya. Orang berebut berbagai macam sumber daya yang ada pada saat pandemi, sementara di sisi yang lain ada begitu banyak orang yang menderita. Saudara, bayangkan betapa sulitnya untuk mengempati orang-orang yang ada di sekitar kita di tengah situasi seperti sekarang ini. Dan ini benar, Yesus katakan, kamu datang kepadaku bukan karena kamu ingin melihatku, bukan karena kamu ingin mendengar hikmat dari pengajaran-pengajaranku, bukan karena pribadiku, tetapi karena kamu makan dan kamu kenyang, maka sekarang kamu datang mencari aku. Begitu banyak orang berlomba-lomba mendapatkan sesuatu demi kepentingan perutnya sendiri, dan itu terjadi bahkan sejak zaman Yesus. Yesus katakan, orang yang belum merdeka adalah orang yang diperbudak oleh perutnya. Orang yang belum merdeka adalah mereka yang diperbudak oleh perutnya, sebab mereka hidup hanya, Yesus katakan, demi makanan yang dapat binasa. Mereka hidup dari hasratnya akan harta milik mereka, akan kekuasaan yang mereka kejar, dan lain sebagainya. Contohnya umat Israel di Mesir. Sekali lagi, mereka diberi makanan sampai perut mereka sendiri kenyang. Mereka kenyang, perut mereka kenyang, mereka happy, mereka senang. Tetapi di sisi yang lain, mereka sendiri tidak pernah bisa menghasilkan makanan buat orang lain. Kenapa? Sebab mereka sendiri pun adalah orang-orang yang terjajah. Nah, saudaraku, kalau kita kembali ke Injil Yohanes, ini sangat amat berbeda sekali. Apa yang menjadi pesan dari Injil Yohanes sangat kontras 180 derajat. Sebab kalau kita melihat Injil Yohanes, salah satu pokok utama dari teologi Injil Yohanes adalah tentang menjadi pribadi yang menghasilkan buah. Anda boleh memeriksa misalnya salah satunya di dalam Yohanes pasal 15. Yohanes 15 berbicara tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya yang berbuah lebat. Saya kira setiap orang mengerti, paham, kita sudah paham perikop ini karena ada lagunya juga, lagu sekolah minggu menceritakan tentang perikop ini. Yohanes 15 berbicara tentang pokok anggur yang berbuah, ranting-rantingnya berbuah lebat. Dan itu mau dikatakan, saudara, seperti ranting anggur yang menghasilkan buah, maka demikian juga seharusnya hidup murid-murid Kristus. Yang kedua, di dalam Injil Yohanes, konsep tentang hidup kekal itu juga digambarkan secara menarik. Ambil contoh, Anda boleh melihat nanti membaca dalam Yohanes pasal 12. Satu kali di dalam Yohanes pasal 12, Yesus mengatakan seperti ini. Yesus katakan, ketika bibit gandum itu jatuh ke tanah, dia pasti tidak akan mati begitu saja. Kenapa? Sebab ketika bibit itu mati, seolah-olah mati, dan ketika bibit itu terpendam, ia justru berbuah dan berubah, dan buahnya itu menjadi kehidupan bagi yang lain, bagi kehidupan yang lain. Sebuah bibit ketika dia jatuh ke tanah dan seolah-olah mati, dia tidak berhenti di sana, sebab dia berubah dan dia berbuah bagi kehidupan yang lain. Saudara, kita patut berempati di dalam suasana seperti sekarang ini.
Dari berita yang saya dengar, saudara, sampai hari ini ada sekitar 500 tenaga kesehatan di Indonesia yang berguguran. Baik itu perawat, dokter, dan tentu beberapa kategori tenaga kesehatan yang lain mungkin termasuk di dalamnya. Sekitar 500 atau bahkan sampai hari ini mungkin lebih dari 500 tenaga kesehatan yang berguguran selama masa pandemi. Mereka meninggalkan orang-orang yang dikasihi, mereka meninggalkan anak-anaknya, mereka meninggalkan istri atau suaminya, mereka meninggalkan orang tuanya, dan begitu banyak orang yang mencintai mereka. Mereka meninggalkan orang-orang terkasih dengan air mata. So, di dalam benak saya, ketika saya menghubungkan dengan apa yang dikatakan Yesus, dan secara khusus teologi Injil Yohanes itu sendiri, hidup saudara-saudara kita ini, para garda terdepan ini, mereka seolah-olah menjadi seperti bibit yang jatuh ke tanah. Mereka menjadi seperti bibit yang jatuh ke tanah, saudara, dan seolah-olah kelihatannya mati. Seolah-olah bibit itu terpendam, dipendam, mati di dalam tanah. Tetapi kenyataannya, apa yang nampak mati, apa yang nampak tidak lagi hidup itu, ternyata justru membuahkan kehidupan. Dan pengorbanan mereka membuahkan pengharapan bagi banyak orang. Nah, saudaraku, ini sangat kontras dengan perilaku orang-orang yang datang ke Kapernaum tadi. Sangat kontras sekali. Sebab Yesus mengatakan orang-orang yang datang mengikuti Yesus sampai ke Kapernaum, mereka sangat amat konsumtif. Tetapi di sisi yang lain, mereka juga tidak menghasilkan buah apapun yang bisa dinikmati sesamanya. Yang mereka pikirkan adalah perut mereka. Karena mereka kenyang, karena mereka makan, dan mereka mencari Yesus. Mereka sangat consumption oriented, sangat konsumtif. Tetapi hidup mereka tidak bisa berbuah bagi sesamanya. Maka Yesus katakan di ayat ke-27, saudara, ditegur dengan sangat keras, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Dikatakan di ayat ke-27. Nah, saudaraku, singkatnya, persoalan yang muncul antara Yesus dengan orang banyak di sini adalah perbedaan pandangan yang sangat kontras, yang sangat mencolok tentang living, tentang penghidupan, sumber penghidupan, mata pencaharian, antara living atau penghidupan dengan life atau kehidupan itu sendiri. Saudara, ini dua hal yang berbeda. Ketika orang banyak berorientasi pada living, penghidupan, Yesus mengajarkan kepada mereka tentang betapa pentingnya life atau kehidupan itu. Ketika orang banyak mencari penghidupan, Yesus mengajak mereka merenungkan tentang kehidupan. Saudara, kalau Anda mengingat ada sebuah spiritualitas yang sangat baik sekali, yang sangat indah yang diajarkan oleh Yesus ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Pada satu bagian di dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus, Yesus mengajarkan kalimat seperti ini. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, pernahkah kita merenung, kenapa kok Yesus mengajarkan secukupnya saja? Mengapa harus secukupnya? Mengapa Yesus tidak mengajarkan berilah kami pada hari ini makanan kami yang semampunya, katakanlah. Kenapa nggak semampu kita, saudara? Kalau saya mampu beli banyak, ya saya beli banyak kok. Kenapa? Kalau saya mampu banyak, kenapa saya harus dapatkan sedikit? Nah, saudara, Yesus mau mengajarkan kepada kita tentang sebuah kebenaran ini, bahwa apa yang kita konsumsi, apa yang kita dapatkan, apa yang kita konsumsi, itu tidak semestinya didasarkan pada daya beli kita, tetapi pada bela rasa kita kepada orang lain. Apa yang kita konsumsi, sekali lagi, tidak semestinya didasarkan pada kemampuan kita, pada daya beli kita, tetapi pada bela rasa kita kepada orang lain. Sebab, saudara, ketika kita mengkonsumsi lebih dari apa yang semestinya cukup buat kita, pada saat itulah Yesus mengingatkan kepada kita bahwa ada kematian yang ditimbulkan akibat keserakahan kita. Contohnya, saudara, ketika kita rakus makanan, maka logikanya pasti ada orang lain yang tidak mendapatkan bagian. Ketika kita rakus sumber daya alam misalnya, maka ada orang lain yang kehilangan sumber penghidupan. Walaupun kita mampu.
Tetapi kita diminta untuk sadar, ketika saya rakus, maka akan ada kematian yang ditimbulkan akibat kerakusan kita. Ketika kita rakus obat-obatan, ketika kita rakus vitamin, dan lain sebagainya. Ada orang lain yang mati karena kehabisan stok obat, dan lain sebagainya. Maka Yesus ajarkan, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Saudara, mari kita renungkan ini. Nah, apa hubungan perikop ini dengan pekerjaan kita sehari-hari misalnya, saudara? Saya merenungkan Bapak Ibu Saudara bahwa sampai hari ini mungkin saja masih banyak orang tua yang mendorong anaknya menempuh pendidikan, mencari pekerjaan semata-mata karena motif penghidupan. Lagi-lagi soal living, lagi-lagi soal lifestyle, demi gaya hidup, demi lahan basah dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain, saudara, saya mengatakan begini, pendidikan keluarga modern ternyata masih saja memenjarakan generasi mudanya di dalam kungkungan materialisme, alih-alih menjadi generasi yang merdeka menemukan panggilan hidupnya di dalam Tuhan. Mari kita refleksikan. Nah, pesan yang sama juga berlaku buat kita orang yang dewasa. Saya merenungkan begini, saudara. Sebuah pekerjaan itu sebenarnya harus dimaknai lebih daripada sekedar sebuah job. Banyak orang menyebut pekerjaan dengan istilah job. Saya punya job, ya, job A, job B, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita membaca perikop hari ini, Yesus mengajarkan sesuatu yang lebih dalam sebetulnya. Pekerjaan itu bukan hanya dimaknai sekedar sebagai sebuah job. Sebaliknya, saudara, pekerjaan yang kita tekuni dalam kehidupan kita sehari-hari harus dihayati sebagai sebuah profesi, saudara. Nah, saya memahami karena di dalam budaya kita istilah profesi itu memang kadang-kadang dianggap kurang rohani, saudara. Itu sebabnya tidak banyak orang mau mengatakan bahwa misalnya pendeta itu adalah sebuah profesi, misalnya. Rohaniwan itu adalah sebuah profesi. Sebab kenapa? Karena masih banyak orang berpikir kata profesi itu kurang rohani. Tapi ini menarik, saudara. Kata profesi itu sendiri sebenarnya berasal dari istilah dalam bahasa Inggris, to profess. Yang artinya apa, saudara? Artinya kita menyatakan ikrar kita. Seseorang menyatakan ikrarnya akan suatu bidang yang dia tekuni, suatu bidang yang dia libati dengan segenap jiwanya, segenap hatinya, dan dengan segenap pikirannya sebagai sebuah pengabdian hidup. Jadi saudara, profesi itu tidak sama dengan jenjang karir. Tetapi profesi adalah soal apa yang kita ikrarkan, apa yang saya yakini. Pekerjaan yang saya jalani adalah pengabdian hidup saya. Saya menjalaninya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran saya, segenap kemampuan saya sebagai sebuah pengabdian. Bukan sebagai semata-mata sumber penghasilan. Dan oleh sebab itu, saudara, Anda yang adalah para dokter, pendeta, pengacara, dosen, pebisnis, pengusaha, YouTuber, apapun profesi kita melakukannya dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap pengabdian kita. Nah, saudara, ini menjadi penting. Kenapa? Karena ketika sebuah pekerjaan dipahami hanya sekedar sebagai sebuah job, maka sama seperti kasus orang-orang di Kapernaum tadi, seseorang bisa menjadi sangat consumption oriented, berorientasi pada konsumsi. Ujung-ujungnya, saudara, kita cuma akan mencari untung dari pekerjaan kita itu. Nah, saudara, tanpa sadar, pola ini kadang-kadang bisa terbawa di dalam gaya hidup menggereja kita tanpa kita sadari. Kalau kita tidak menemukan keuntungan apapun bagi diri kita, maka seseorang cenderung tidak tergerak untuk mengotori tangannya, mengotori kakinya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Kenapa? Karena saya merasa tidak mendapatkan benefit, saya tidak merasa mendapatkan keuntungan apapun dari sana. Ketika kita memandangnya sekedar sebagai sebuah job. Tapi sebaliknya, saudara, kalau kita menghayati pekerjaan kita sebagai sebuah profesi kita, maka kita akan terdorong untuk menjadi pribadi yang produktif. Kita akan terdorong menjadi pribadi yang menghasilkan buah yang dinikmati oleh banyak orang. Maka sekali lagi, saudaraku, Yesus mengatakan di ayat yang ke-35. Yesus mengatakan begini, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Hidup yang berakar dan hidup yang dijangkarkan pada Kristus
adalah hidup yang menghasilkan banyak buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Selamat berkarya dan berbuah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. God is our refuge and strength, a present help in time of trouble. Though the mountains shake in the heart of the sea, though the waters roar and fall, we will not fear. Come and behold the work of the Lord, the awesome acts of God. He's in the midst of His people, in all the earth. He is the Word, we are His hands, He will lead us. He is the air, we are His sun, we will celebrate His presence all the day long. God is our refuge and strength, a present help in time of trouble. Though the mountains shake in the heart of the sea, though the waters roar and fall, we will not fear. Come and behold the work of the Lord, the awesome acts of Christ. He is in the midst of His people, in all the earth. He is the rain, we are the stones, He will cleanse us. He is the air, we are the soul, we will celebrate His presence all the day long. God is our refuge and strength, a present help in time of trouble. Though the mountains shake in the heart of the sea, though the waters roar and fall, we will not fear. We will not fear. We will not fear. We will not Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama mengingat pengakuan pada baptisan kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa datang. Menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari bersama kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami rindu menaikkan syafaat kami
Kami terus berdoa tidak jemu-jemu bagi para pasien yang terinfeksi COVID-19 di negeri ini, di Indonesia, dan bahkan di seluruh dunia ini, secara khusus di kota kami, Surabaya. Kami berdoa bagi mereka yang sedang berjuang, berpeluh, ketika mereka harus menjalani perawatan di bangsal-bangsal rumah sakit. Mereka harus menjalani isolasi mandiri di rumah, di tempat masing-masing. Mereka yang masih berjuang begitu rupa untuk mendapatkan obat-obatan, vitamin, akses menuju ke rumah sakit, atau bahkan untuk sekedar mendapatkan perawatan di IGD yang begitu penuh sesak. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah mereka, pulihkanlah mereka. Kami berdoa untuk setiap tenaga kesehatan yang juga berjuang begitu rupa, meninggalkan orang-orang yang dikasihi di rumah, berjuang mengulurkan tangan mereka, mengotori tangan dan kaki mereka untuk merawat orang-orang yang datang. Kami mohon ya Tuhan, berikanlah cinta kasih, berikanlah kesabaran, dan biarlah meneladani apa yang telah mereka lakukan. Pakailah kami dengan segenap apa yang kami miliki, sumber daya yang kami miliki, tenaga pikiran kami, apapun yang dapat kami lakukan. Tuhan, pakailah kami untuk menjadi berkat, menjangkau saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang berjuang di dalam kehidupannya. Jangan biarkan kami hanya terfokus pada perut kami sendiri, keinginan, kepentingan kami sendiri. Tapi sama seperti firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kami, biarlah kami menjadi roti yang terpecah bagi sesama kami, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kami. Kami berdoa terus menerus ya Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajarannya, pemerintah pusat hingga ke daerah yang terus berpikir, berjuang dengan hikmat mereka untuk boleh melayani masyarakat, mencari resolusi terbaik untuk pengakhiran pandemi di Indonesia ini ya Tuhan, untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 melalui setiap program yang dicanangkan, vaksinasi, dan begitu banyak program lain yang sedang direncanakan. Bahkan untuk Gubernur Jawa Timur, untuk Wali Kota Surabaya kami berdoa, berkatilah mereka, berikanlah hikmat bagi mereka. Untuk gereja Tuhan, kami juga berdoa, biarlah kami senantiasa menyadari peran kami, bukan hanya sebagai warga gereja, bukan sebagai gereja yang berkarya untuk dirinya sendiri, tapi juga sekaligus sebagai warga masyarakat. Biar kami senantiasa menyadari peran kami sebagai umat Tuhan yang Tuhan utus untuk bersiarah di tengah dunia ini, bergumul dengan begitu banyak persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat. Pakailah kami, para pemimpin gereja, setiap anggota gereja, aktivis, simpatisan, siapapun kami, berdoa untuk tim suluh COVID-19 GKI Manyar yang terus bekerja untuk mengulurkan tangan bagi saudara kami yang membutuhkan bantuan pada saat ini. Berkatilah setiap karya gereja untuk menjangkau masyarakat, ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah segala doa dan permohonan kami. Kami percaya Engkau mendengarkannya dan bahkan mengabulkannya, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengantar persembahan syukur kita, sembari berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 106 ayat yang pertama. Umat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank GKI Manyar yang tertera pada layar, atau dapat melalui pemindaian atau scan QR Code GKI Manyar, atau Bapak Ibu juga dapat mengumpulkan persembahan dalam amplop dan memasukkannya dalam peti persembahan di gedung gereja. Jika Anda mengalami kesulitan untuk mengantar persembahan, Anda juga dapat menghubungi staf kantor gereja untuk membantu mengatur petugas agar dapat mengambil amplop persembahan
di rumah masing-masing. Mari kita mengantar persembahan kita dengan menyanyikan pujian dari KJ 291. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat yang terkasih, mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada kesempatan kali ini kami masih dapat boleh mengambil bagian memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Kami mengaku dan kami percaya bahwa di dalam kondisi apapun, kasih setiamu selalu atas kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus memelihara kami dan menjaga kami. Tuhan, biarlah persembahan ini menjadi satu bentuk pernyataan bahwa hidup kami adalah daripadamu dan hidup kami dedikasikan untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, kami berdoa biarlah persembahan yang terkumpul pada hari ini dapat dimanfaatkan untuk memuliakan Tuhan, dapat berguna bagi pekerjaan pelayanan bagi kerajaan Tuhan di dunia ini. Bapa, biarlah tidak hanya berupa materi, tapi kami juga mempersembahkan hidup kami sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan, untuk Engkau pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah Engkau juga memberi hikmat dan rasa takut akan Tuhan, rasa tanggung jawab kepada setiap pelayan yang akan mempergunakan persembahan yang terkumpul pada hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau menguduskan persembahan kami dan menjadikannya berkat bagi banyak orang dan bagi kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kekasih Tuhan, kini lanjutkanlah perjalanan imanmu dan lakukanlah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yakni percaya dan terus mengarahkan mata imanmu kepada Dia yang diutus Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.